Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Kita masih mengamati pertengkaran antara sesama pendeta Protestan tentang siapa sebenarnya yang merencanakan penyaliban Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, jawaban kelihatan bahwa ada dua pendeta yang cukup malang melintang di sosial media, MYM dan Deking Gadas, mencoba menampilkan diri sebagai pembela ortodoksi, tapi toh tetap bocor dalam logika. Mereka sudah berulang-ulang menjelaskan kepada audiens mereka dan berharap akan memberikan penjelasan yang ortodoks, tapi justru berpotensi jatuh ke dalam bidat kalau tidak hati-hati. Dan saya menunjukkan bahwa mereka terjatuh ke dalam bidat. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan inti seperti ini bukan lagi soal tukar-menukar ayat. Karena kalau tukar-menukar ayat, Edis juga bisa benar. Edis benar, ya semua orang benar sekarang. Semua orang bisa benar. Dalam posisi ini semuanya benar kalau tinggal cari ayat. Nah, bagaimana mendamaikan perselisihan ayat? Katoliklah dasarnya. Mari kita lihat once again ya, sama-sama kedua pendeta MYM dan Deking Gadas. Tapi kali kedua ini mereka lebih mereka cukup tahu bahwa argumen sudah tidak cukup lagi. Argumen tidak cukup, harus pakai retorika dan ad hominem. Jadi sama, pendeta MYM lebih dulu membuat ad hominem terhadap Edis, kemudian Deking Gadas juga sama. Ya, karena mereka sadar bahwa argumennya tidak cukup kuat. Ya, tidak cukup kuat. Hanya bisa bilang itu Injil palsu. Tapi, nah, mari kita lihat apa sebenarnya kebocoran logika dari kedua pendeta maha sosial media ini. Jadi kita lihat rencana Allah, kebebasan manusia dan salib Kristus menyasar logika bocor Deki dan MYM. Ya, dua pengkhotbah Deking Gadas dan MYM tampil berapi-api yang kedua kalinya untuk membantah Edis TV yang menyebut salib sebagai rencana iblis. Edis TV punya pegangan ayat-ayat. Edis TV juga sola scriptura menurut saya. Nah, di balik retorika keras, keduanya jatuh pada masalah logika yang justru meruntuhkan argumentasi mereka sendiri. Tapi banyak yang tidak sadar. Ya. Dan ya, karena logika tidak cukup kuat, argumen tidak cukup kuat, mereka harus pakai trik lain, pakai retorika. Injil palsu, Edis itu sesat dan sebagainya, songong, kata MYM, Edis songong. Padahal Edis mengutip ayat seperti biasa, mengutip ayat. Lalu kedua orang ini ya menampilkan ironi Protestantisme ya. Ketika mereka menolak infalibilitas, kedua orang ini justru mengangkat diri sebagai infalibel untuk mengajar banyak orang. Kamu tangkap absurdnya Protestan di sini? Mari kita menonton terus absurditas ini. Ya, di balik retorika keras kedua pendeta ini, mereka jatuh pada masalah logika yang justru meruntuhkan argumentasi mereka sendiri. Deki terjerembab tikam mulut ke dalam determinisme absolut, sementara MYM terperangkap kena jerat dalam dilema palsu dan inkonsistensi internal. Mari kita lihat Deki dan determinisme palsu. Dia menegaskan posisinya yang pertama ya. Ungkapan kunci dari pendeta Deki ini adalah pengetahuan Allah adalah kenyataan dan pengetahuan Allah tidak lain adalah kehendak Allah. Jadi scientia Dei sama dengan voluntas Dei. Secara metafisik dua hal yang berbeda. Ya, tidak ada satupun yang diketahui Allah yang tidak menjadi kenyataan, kata Deki. Masalah logika ini membuat segala hal termasuk dosa Yudas, kebencian imam-imam, bahkan ajaran Edis sendiri menjadi kehendak positif Allah. Ya, kontradiksi fatalnya ada di sini. Kalau semua yang Edis katakan itu bagian dari kehendak Allah, maka mencerca Edis berarti mencerca Allah sendiri. Ya, Edis hanya memainkan peran sebagai boneka pencet. Ya, jadi kenapa marah-marah kepada Edis kalau semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah? Determinisme absolut. Deki kehilangan distingsi klasik antara voluntas positiva, Allah sungguh menghendaki kebaikan, dan voluntas permissiva, Allah hanya mengizinkan kejahatan demi kebaikan lebih besar.
Dan ini pertanda bahwa sola scriptura memang tidak cukup untuk menyelesaikan pertengkaran ini. Ya, jadi terakhir kamu harus menganatema kan? Terakhir harus buat seperti yang gereja Katolik buat kan? Walaupun tanpa otoritas, tapi angkat diri sendiri sebagai paus untuk menganatema Edis TV. Good job. Ternyata kamu melakukan apa yang dilakukan oleh gereja Katolik. Begitu sebenarnya proses yang sejati kekristenan. Ya. Akibatnya Allah tampak sebagai penyebab moral kejahatan. Sebuah posisi yang ditolak oleh Agustinus maupun Aquinas. Jadi Deki bukan lagi orang Kristen. Dari pernyataannya ini. Tapi kalau dia paksa diri dari Kristen, oke. Nah, kita sebut sebagai Kristen apa? You know lah what I mean. Bagian kedua, kita lihat MYM dan dilema palsu. MYM sedikit naik level ya. Yang pertama itu dia menjelaskan iblis itu satu dimensi. Sekarang dia sedikit naik level dan lebih halus. Dia rupanya lebih halus dari Deki. Dia naik lebih tinggi melampaui Deki. Deki kukuh pada posisinya determinisme absolut. Dia hanya mengulang tanpa argumen. Dia hanya mengulang dengan menambahkan argumen ad hominem kepada Edis supaya audiensnya merasa bahwa dia punya wibawa. MYM rupanya dia mau belajar, karena saya ajar sedikit, dia tangkap sedikit. MYM belajar dan dia sedikit naik tingkat dan dia lebih halus sekarang. MYM dan dilema palsu. Dia sudah berusaha untuk menyelamatkan kebebasan manusia, tapi ya masih kontradiksi. Nah, ucapan kunci dari MYM itu di sini. Kalau salib itu rencana iblis, berarti keselamatan manusia tergantung pada rancangan iblis. Iya, mustahil katanya. Jadi salib pasti rencana Allah sejak kekekalan. Oke, ini terlihat moderat ya. Nah, Pak MYM masih ada masalah logika. Ini namanya false dilemma ya. Seolah hanya ada dua opsi, rencana Allah atau rencana iblis. Padahal ada jalan ketiga. Jalan ketiga ini yang tidak ditangkap oleh orang Kristen yang Protestan. Orang Kristen ya, itu tidak diajarkan. Tidak diajarkan karena tidak ada di kitab suci kan, tidak tulis di sini jalan ketiga. Ada jalan ketiga. Allah merencanakan keselamatan melalui salib, sementara manusia dan iblis tetap bertindak jahat dengan kebebasan mereka. Nuansa ini yang tidak diperoleh dari teriakan-teriakan YouTuber yang mengaku apologetik Kristen Ortodoks. Nah, MYM sendiri mengakui Yudas, Pilatus, dan imam tetap bersalah dan akan dihakimi. Tetapi jika Allah benar-benar menentukan secara absolut sejak kekekalan, bagaimana mungkin mereka bisa bersalah? Kan saya memainkan peran, saya kan boneka pencetnya Tuhan. Kenapa saya dimarah-marahi? Puji Tuhan, kita harus bersyukur karena mereka menjalankan peran mereka dengan baik sekali, bukan? Tepuk tangan untuk iblis sebenarnya. Karena semua sudah ditentukan Tuhan. Mereka justru memainkan peran yang diberikan Tuhan dengan sempurna. Itu bukankah pahlawan? Tangkap absurdnya logika kedua pendeta kita ini. Ini logika bekas dari Calvin, logika bekasnya Calvin. Ini inkonsistensi internal. Namanya apa? Bertentangan, tidak konsisten di dalam dirinya sendiri. Ya. MYM juga mengulang circular reasoning, ya khas Protestan. Menurut kitab suci, dia tidak mau mengakui bahwa saya sebagai seorang pendeta, dari hasil saya belajar studi kitab suci, saya membaca, lalu saya menafsirkan seperti ini, dan saya yakin tafsiran saya ini tidak bisa salah, jadi kamu harus terima. Nah, ini yang panjang seperti ini dilewati, baik Deki maupun MYM. Ya kan? Kentara kan? Mereka akan mengatakan menurut kitab suci, tapi sebenarnya menurut tafsiran saya, dan kamu harus ikut tafsiran saya. Kenapa ini disembunyikan ya poin yang ini? Nah, tapi tidak apa-apa, itu kan prinsip Protestan. Ya. Akibatnya argumen terlihat rapi, ya MYM sudah cukup rapi sekarang, dia belajar merapikan logikanya, tapi rapi tapi rapuh, karena menyatukan dua klaim yang tidak bisa dipertahankan bersamaan. Determinasi absolut dan tanggung jawab bebas. Ya. Nah, bagian yang ketiga ada distingsi klasik yang hilang, ya distingsi klasik yang hilang.
Ya, karena dibuang, kan Protestan kan sudah buang banyak hal, termasuk distingsi klasik ini, yang justru membuat mereka bingung sendiri sekarang. Bingung. Terakhir kamu harus teriak-teriak songong, Injil palsu, dan seterusnya. Tanpa otoritas, tanpa infalibilitas, dan tanpa kuasa mengikat. Hanya berharap bahwa orang senang dengan kamu, dia ikut kamu. Iya kan? Agustinus mengatakan seperti ini, Deus omnino non sineret mala, nisi posset ex eis elicere bona. Allah sama sekali tidak akan membiarkan kejahatan kecuali ia mampu menarik kebaikan darinya. Enchiridion bab 11. Kemudian, nah ini yang penting, kalau persoalan yang seperti ini datangnya solusinya datang dari Boethius. Allah mengetahui segala hal secara kekal, tota simul, tanpa meniadakan kebebasan. Pengetahuan ilahi tidak sama dengan kehendak kausal. Contohnya seperti ini, solusi dari Boethius. Pengetahuan Tuhan itu kan bersifat omniscience, sekarang dan selamanya. Jadi pada saatnya saat pengetahuan Tuhan itu melingkup bagi manusia itu lingkupannya masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Tapi bagi Tuhan itu masanya itu sekarang dan selamanya. Jadi Tuhan sudah tahu bahwa besok saya akan minum kopi, ya. Tapi bukan berarti Tuhan menentukan saya akan minum kopi besok. No, berbeda. Karena pengetahuan itu dari perspektif Tuhan Allah. Dari manusia dia tetap bebas untuk mau minum kopi atau tidak. Masalah Tuhan sudah tahu, tidak masalah, itu bukan ditentukan. Ya, dan dia tetap bebas memilih. Tuhan sudah tahu, ya, karena pengetahuannya tidak dibatasi, ada waktu. Boethius itu. Jadi pengetahuan tidak sama dengan penentuan, dua hal yang berbeda. Nah, yang ketiga, Aquinas. Ini yang saya jelaskan sudah beberapa kali ini. Membedakan voluntas positiva, Allah menghendaki kebaikan, dan voluntas permissiva, Allah mengizinkan kejahatan. Ya. Dan pembedaan antara causa prima, Allah yang menopang realitas, dan causa secunde, manusia dan iblis sebagai agen moral, pelaku moral. Jadi mereka tetap punya tanggung jawab. Ya, sehingga kalau marah Edis TV itu ada alasannya. Tapi kalau dia hanya menjalankan skenario yang dibuat oleh Allah, it doesn't make sense kalau bilang Edis itu bersalah. Dia harus diberi tepuk tangan. Ternyata dia sedang menjalankan determinisme ilahi, kan? Ya. Jadi distingsi inilah yang hilang dari Deki dan MDM. Estratur punya saya sudah tanggapi video sendiri. Karena saya pikir dua orang ini tidak akan mengulang lagi. Padahal mereka hanya bukan meningkatkan argumennya, ya, meningkatkan pengaruhnya lewat ad hominem. Retorika ad hominem. Tapi argumennya ternyata sama. Deki argumennya tetap saja, MYM memperbaiki argumennya. Nanti kita lihat besok lagi. Sesudah mereka pasti dengar ini, mereka perbaiki argumen atau tidak. Nah, sebagai sanggahan apologetik kepada Pak Deki Garas, dengan menyamakan pengetahuan dengan kehendak, dia menuduh Allah sebagai pencipta kejahatan. Meskipun mungkin dia tidak menuduh itu dan dia akan mati-mati. Tidak, saya tidak menuduh. Itu konsekuensi logis yang kamu tidak bisa hindari. Kemudian premisnya Pak Deki itu menghancurkan kritiknya sendiri. Ya, kalau dia mati-matian marah-marah kepada Edis dengan ad hominem yang tidak jelas, sebenarnya kesesatan Edis pun adalah kehendak Allah. Ya, logika makan diri sendiri, namanya logika bocor. Jika Edis sesat, maka kesesatan Edis pun kehendak Allah. Dan Pak Deki sebagai seorang pendeta harus bernyanyi puji syukur kepada Edis karena sudah menjalankan skenario dari Tuhan dengan tepat. Ya, begitu kan? Logika yang absurd dari determinisme Allah. Itu karena bekas pemikiran Calvin, kan. Yang kedua kepada MYM. MYM sedikit maju, ya, sedikit maju. Di video saya tadi saya katakan Estratur juga tetap saja. Dualismenya tetap bertahan. Dia benar bahwa salib bukan rencana iblis. Ya, MYM benar. Tetapi dengan logika dilema palsunya, dia menutup jalan klasik tadi. Allah merencanakan keselamatan, sementara para pelaku tetap berdosa. Mengatakan Yudas tetap bersalah sembari menegaskan Allah sudah menentukan sejak kekekalan, kontradiksi yang tidak teratasi tanpa distingsi voluntas. Di situ kekurangannya kedua pendeta ini. Jadi tiga pendeta yang sama yang saya tanggapi pertama kembali mengulang, masing-masing tetap berada pada posisinya, tapi suaranya meningkat dengan ad hominem. Jadi yang pertama mereka masih sopan, yang kedua mengulang argumen yang sama yang tidak jelas,
yang masih tetap kabur dan problematis, tapi dengan bumbu ad hominem. Ya, itu Protestan hancur karena salib. Jadi mana yang lebih halus? MYM sebenarnya. Keduanya sebenarnya menganut predestinasi, determinisme mutlak. Tapi Deki itu jatuh telak. Kalau orang Kupang bilang tika mulut. Ya, tika mulut itu tika mulut tajam dalam determinisme. Argumen mudah dibantah karena menyamakan pengetahuan dengan kehendak. Itu pernyataannya sendiri. Pengetahuan sama dengan kehendak, salah total. MYM sedikit lebih halus. Ya, dia angkat kopling pelan-pelan. Dia masih ingin menjaga tanggung jawab moral, tapi logikanya tidak konsisten. Dia mau seperti itu, tapi tanpa landasan metafisik. So sad. Padahal dia sudah ajar kuliah kasih Patrice Allegro filsafat berapa seri itu. Kenapa tidak dipakai untuk menjawab persoalan ini? Dia masih ingin menjaga tanggung jawab moral, tapi logikanya tidak konsisten. Retorikanya membuatnya tampak kokoh, padahal secara filsafat tetap rapuh. Ya, jadi kuliah filsafat yang berapa seri itu ternyata tidak laku ya. Kesimpulannya, MYM lebih sophisticated, ya, lebih canggih dibandingkan Deki. Tapi keduanya gagal, ya, gagal karena apa? Sola scriptura saja, begitu. Jadi sola scriptura, dengan sola scriptura doang, mereka tidak berhak marah kepada Edis, karena Edis juga punya ada ayatnya. Ya, jadi kalian pimpong ayat sih. Akhirnya MYM dan ketiganya, tiga orang yang saya singgung pada video pertama saya, ketiganya mengulang hal yang sama, tapi meningkatkan nada dengan ad hominem, dengan tambahan ad hominem. So, orang Katolik lihat jelas, oh Islam ini Patrice Allegro, om betul. Nah, begitu ya. Yang satu, jadi keduanya gagal ya. Yang satu terlalu kasar, itu Dekingaras, determinisme murni. Yang MYM lebih elegan, tetapi tetap kontradiktif. MYM itu sudah mau sedikit Katolik, tapi sudah bisa karena sola scriptura. Kalau dia masuk posisi Katolik, mereka bisa saja mereka paham Katolik, tapi mereka mau pakai istilah Katolik, malu juga karena selama ini selalu serang Katolik kan. Mau tidak mau kamu harus pinjam posisi Katolik, baru bisa, baru masalah ini selesai. Kalau tidak kamu akan bentrokan terus, tidak ada penyelesaian, tidak ada. Ya, itu posisi Katolik saja yang bisa menghasilkan. Saya sudah tunjukkan bahwa Ortodoks juga masih kurang, ya. Karena ini bukan soal iman kitab suci, dan ini soal filosofi. Ini sudah soal filsafat. Sampai sini Patrice Allegro di atas, kamu semua di bawah. Ya, apologetik Katolik perlu mengembalikan keseimbangan klasik. Allah sungguh berdaulat, tetapi manusia tetap bebas. Salib adalah rencana kasih Allah sejak kekekalan, tetapi kebencian dan pengkhianatan hanya diizinkan, bukan dikehendaki. Hanya diizinkan, bukan dikehendaki. Ingat, izin dengan kehendak itu lain. Saya sudah jelaskan video sudah berapa kali. Tidak mau terima juga terserah, karena kan pasti pertanyaannya, mana ayatnya? Mana ayatnya? Itu mana ayatnya? Edis juga menang, bom juga menang. Ya. Jadi disinilah orang Katolik menyaksikan apa yang selama ini dibicarakan oleh Patrice Allegro nampak di depan mata. Kata-kata yang membuat banyak orang terhenyak, baku naik sembarang. Ya, dan di titik inilah retorika Deki dan MYM juga Estrasoro yang saya buat video tersendiri itu runtuh. Sementara kebijakan Agustinus, Boetius, dan Aquinas, tiga orang Katolik ini tetap tegak. Jadi tiga orang Katolik heretik, Luther, Calvin, dan Zwingli, menghasilkan kekacauan yang kita lihat sekarang. Tiga orang Katolik yang setia kepada gereja Katolik, Agustinus, Boetius, dan Aquinas, tetap tegak memandang salib sebagai misteri Paskah. Salib sebagai bagian dari misteri Paskah yang adalah inti dari kekristenan. Jadi ini sebenarnya polemik yang menyasar jantung kekristenan, dan di sini baru kita tahu kebenaran yang utuh hanya ada di dalam gereja Katolik. Kita yang lain-lain pilih ayat, pilih sana, pilih sini, ayat sana, ayat sini. Semuanya itu tidak salah, tapi kurang, belum genap. Tidak salah total sih, saya tidak mengatakan itu salah total, tapi penjelasan yang tidak utuh menyebabkan terjungkal kembali, tika mulut kembali ke dalam bidat-bidat yang berkeliaran. Karena itu gereja Katolik berdiri dengan kokoh, tripodnya cukup kokoh.
kitab suci, tradisi, dan magisterium. Follow for more into the jungle of Protestantisme. Nyeh benje pohwalone Yesus Kristus i Maria Safse Jewica. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus dan Maria Perawan Abadi.